Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film berjudul Bull yang dirilis tahun 2022. Film ini sangat memicu adrenalin karena banyak sekali adegan-adegan yang sangat membrutalkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah kelompok yang sedang makan-makan di halaman markas mereka. Diberitahu kalau kelompok ini merupakan kelompok pembunuh bayaran yang diketuai oleh seorang kakek yang bernama Norman, ini orangnya. Kemudian Norman memanggil menantunya yang bernama Bull. Di sini Norman memerintahkan Bull untuk segera bersiap karena mereka akan menagih seseorang yang mempunyai hutang kepada Norman. Setelah acara makannya selesai, Norman, Bull, dan semua rekannya segera berangkat untuk menagih hutang tersebut. Sesampainya di sana, ternyata mereka menagih hutang kepada pemilik pabrik pemotongan daging. Norman yang hutangnya sudah lama tidak dibayar, ia pun berencana akan menyita pabrik tersebut. Namun si pemilik pabrik tidak mau menandatangani surat penyitaannya. Bull yang melihat hal tersebut, ia pun mendekati si pemilik pabrik lalu kemudian... Setelah jarinya ditebas oleh Bull, barulah si pemilik pabrik mau menandatangani surat penyitaannya. Ketika di perjalanan pulang, Bull menanyakan kepada Norman kenapa salah satu rekannya yang bernama Gary saat ini tidak ikut bekerja. Norman dan semua rekannya yang ada di sana tidak ada yang menjawab pertanyaan Bull. Sesampainya di halaman rumah, Bull melihat mobil Gary yang sudah terparkir di sana. Sementara di dalam rumah, ternyata Gary baru saja selesai bermantap-mantap dengan istri Bull yang bernama Gemma. Ketika Gemma menyalakan lampu, betapa terkejutnya ia ketika melihat Bull yang sudah duduk di bawah tangga. What the fuck? Bull, what are you doing? Di sini Bull langsung pergi ke kamar anaknya tanpa mengatakan sepatah kata apapun. Terlihat Bull yang hatinya sangat hancur karena istrinya telah berselingkuh dengan rekannya sendiri yaitu Gary. Bull yang tidak ingin ada masalah dengan Norman, ia pun hanya bisa terdiam karena kita tahu kalau Gemma adalah anak Norman. Hari-hari berikutnya, Bull hanya bisa menelan semua rasa sakitnya dan ia hanya fokus untuk membesarkan anaknya yang bernama Aiden. Hingga suatu waktu, Norman mengajak Bull mengobrol di sebuah kafe. Di sini Norman mengatakan kalau Gemma akan menceraikan Bull karena ia lebih memilih hidup bersama Gary. Oleh karena itu juga, Bull harus keluar dari kelompok Norman. Bull pun menjawab kalau sebenarnya ia sudah mengetahui perselingkuhan Gemma dengan Gary. Namun Bull memilih diam karena ia menghargai Norman sebagai ketua dari kelompoknya. Di sini Bull juga sudah siap jika mereka semua meninggalkan Bull. Akan tetapi Bull meminta hak asuh Aiden anaknya. Norman kembali mengatakan kalau dirinya tidak akan membiarkan Aiden bersama Bull karena Bull dianggap tidak becus mendidik anak. Mendengar hal tersebut, Bull pun pergi dengan keadaan sangat emosi. Keesokan harinya, Bull nekat membawa Aiden kabur ke rumah lamanya. Terlihat meskipun Bull sangat brutal, tetapi ia sangat menyayangi Aiden. Tak lama kemudian, dua rekan Bull yang bernama Marco dan Mike mendatangi Bull ke rumah lamanya. Di sini mereka diperintah oleh Norman untuk mengajak Bull bertemu di sebuah pameran. Awalnya Bull menolak. Namun setelah Marco mengatakan kalau Norman akan memberikan Bull pekerjaan baru, akhirnya Bull pun mau ikut bertemu Norman. Sesampainya di sana, Norman meminta kepada Marco dan Mike untuk membawa Aiden bermain. Sementara dirinya akan membahas pekerjaan bersama Bull. Namun ketika Aiden sudah dibawa pergi, Bull langsung ditodong oleh Norman lalu membawanya ke parkiran. Di sana Bull bertemu dengan Gary, ini orangnya. Dengan sangat emosi, Bull mengatakan kalau Gary hanyalah seorang pecundang. Namun tiba-tiba Norman menghantam kepala Bull lalu memasukkan Bull ke dalam bagasi mobil. Di sini mereka membawa Bull ke sebuah bis kosong. Di dalam bis itu terlihat Gemma yang juga ada di sana. Norman mengatakan kalau dirinya tidak akan membiarkan Bull membawa Aiden pergi. Bull menjawab kalau sampai itu terjadi, maka dirinya berjanji akan menghabisi semua orang yang ada di sini. Mendengar hal tersebut, Norman memerintahkan semua anak buahnya agar membaluri tubuh Bull dengan bensin. Lalu dengan kejam mereka pun membakar Bull di dalam bis kosong tersebut.
Aiden yang saat ini berada di mobil Gemma, ia mencoba keluar lalu berteriak memanggil ayahnya. Karena mendengar suara Aiden, dengan sekuat tenaga Bull mencoba keluar dari bis tersebut. Namun sayangnya Bull langsung ditembaki oleh Norman yang membuatnya tewas saat itu juga. 10 tahun kemudian, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang menunggu jemputan taksi online. Ketika di dalam mobil, ternyata pria tersebut adalah Bull yang ternyata masih selamat dari kejadian dulu. Sekarang Bull akan bertekad membalaskan dendamnya kepada semua orang yang dulu telah menganiayanya. Sesampainya di tujuan, Bull langsung turun lalu menghabisi seseorang yang dulunya merupakan anak buah Norman. Setelah itu, Bull mendatangi pameran untuk mengenang masa-masa indah bersama Aiden ketika dulu mereka masih bersama. Adegan berpindah ke rumah anak sulung Norman. Ketika menyalakan lampu, anak sulung Norman dibuat kaget karena suaminya sudah dalam keadaan diikat. Betapa terkejutnya dia ketika melihat Bull yang masih hidup dan menodongkan pisau kepadanya. Di sini Bull menanyakan alamat rumah Gemma dan Norman karena rumah yang dulu sudah tidak berpenghuni. Si anak sulung menjawab kalau ia tidak tahu karena sudah 5 tahun mereka tidak pernah berkomunikasi lagi. Mendengar hal tersebut, Bull langsung menghabisi si anak sulung dan suaminya. Keesokan harinya, kita diperlihatkan Gemma dan Gary yang sedang berada di rumah barunya. Kemudian mereka kedatangan Norman yang sekarang sudah semakin tua. Norman memberitahu Gemma kalau kakak Gemma dan suaminya telah tewas dibunuh seseorang. Norman berasumsi kalau anak sulungnya itu mungkin dihabisi oleh para perampok. Di sisi lain terlihat Bull yang kini mendatangi seorang bocil. Ternyata bocil itu adalah anak Marco, rekan Bull yang dulu ikut menganiayanya. Di sini Bull menyuruh si bocil untuk pulang dan menitip pesan kepada Marco kalau Bull menunggunya di sini. Sesampainya di rumah, si bocil segera mengatakan kepada Marco kalau seseorang bernama Bull kini sedang menunggunya di luar rumah. Mendengar hal tersebut, Marco menjadi panik lalu ia mengambil pisau dan segera mengeceknya keluar. Sebelum berangkat, Marco berpesan kepada istrinya untuk mengunci semua pintu dan tidak boleh keluar rumah sebelum ia kembali. Sesampainya di luar, Marco dibuat sangat kaget karena melihat Bull yang ternyata masih hidup. Di sini Marco langsung meminta maaf karena ia telah mengkhianati Bull pada saat itu. Di sisi lain, terlihat istri Marco yang sedang panik menunggu kabar dari suaminya. Hingga tak lama kemudian, ia pun mendapat telepon dari nomor suaminya. Namun ketika diangkat, ternyata itu adalah Bull. Menyadari ada yang tidak beres, si istri segera mengeceknya keluar. Ia dibuat sangat terkejut ketika melihat suaminya yang sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Keesokan harinya, diperlihatkan Mike yang baru menjemput anaknya di sekolah. Namun ketika ia akan menuju ke mobil, tiba-tiba Bull sudah berada di dalam mobilnya. Mike tentu sangat kaget ketika melihat Bull yang ternyata masih hidup. Karena 10 tahun yang lalu, jelas-jelas Bull sudah dibakar oleh Norman. Di sini Bull memerintahkan Mike dan kedua anaknya agar naik ke dalam mobil karena kalau tidak, Bull akan menghabisinya sekarang juga. Ketika di perjalanan, Mike meminta maaf dan terus memohon kepada Bull agar kedua anaknya tidak dilibatkan. Kemudian Bull menanyakan keberadaan Norman dan Gemma kepada Mike. Di sini Mike bersumpah kalau ia tidak mengetahui keberadaan mereka karena sudah 3 tahun mereka tidak pernah bertemu lagi. Ia juga mengatakan mungkin hanya Gary lah yang mengetahui keberadaan Norman dan Gemma. Hingga akhirnya Bull mengatakan jika Mike bisa membawa Gary ke pameran, maka Bull akan melepaskan Mike dan kedua anaknya. Akan tetapi jika Mike tidak berhasil, maka Bull akan membantai mereka. Setelah menunggu cukup lama di pameran, Mike mengatakan kalau ia sudah menghubungi Gary dan sekarang Gary sudah berada di depan permainan Walzer. Mendengar hal tersebut, Bull akhirnya melepaskan Mike dan kedua anaknya. Kemudian Bull segera mendatangi Gary lalu langsung menodongkan pisaunya ke arah otong Gary. Gary. Terlihat Gary yang sangat ketakutan ketika melihat Bull yang masih hidup. Di sini Bull mengajak Gary agar menaiki permainan tersebut karena Bull akan menginterogasi Gary sambil menaiki permainan itu. Di sini Bull menanyakan tentang keberadaan Norman dan Gemma kepada Gary. Namun Gary malah berbohong dengan mengatakan kalau dirinya dan Gemma sudah pisah 4 tahun yang lalu. Bull yang menyadari Gary sedang berbohong, dengan kejam ia pun menyayat otong Gary hingga membuatnya tewas saat itu juga.
Setelah itu, Bull yang belum juga mengetahui keberadaan Gemma dan Norman, ia memasuki klub malam untuk sedikit merefresh pikirannya. Di dalam klub itu, Bull tak sengaja melihat kurir barang haram yang sedang mengantarkan paketnya. Bull yang teringat kalau Gemma merupakan pecandu berat, ia pun segera membawa paksa si kurir tersebut. Di sini, Bull meminta si kurir agar mengantarkannya kepada bandar yang ada di kota ini, karena Bull yakin kalau bandar tersebut pasti mengetahui keberadaan Gemma. Si kurir yang ketakutan, akhirnya ia pun mau mengantarkan Bull ke bandar tersebut. Sesampainya di sana, Bull menanyakan dengan baik-baik apakah konsumen si bandar ada yang bernama Gemma. Si bandar mengatakan kalau ia akan menjawab pertanyaan Bull jika Bull mau membayarnya. Mendengar hal tersebut, Bull kembali mengatakan kalau sebelum Bull memberikan uangnya, ia ingin meminum minuman yang dipegang oleh si bandar dan inilah yang terjadi. Setelah mengamputasi tangan si bandar, Bull segera membawanya ke dapur untuk membakar tangannya agar si bandar tidak mati kehabisan darah. Terlihat si bandar yang begitu kesakitan hingga akhirnya ia mengatakan keberadaan Gemma. Bahkan ia bersedia untuk mengantarkan Bull kepada Gemma asalkan dirinya dibiarkan hidup. Sesampainya di sana, Bull pun segera masuk untuk memburu Gemma. Terlihat Gemma yang sangat ketakutan ketika melihat Bull yang masih hidup. Di sini, Gemma memohon ampun kepada Bull atas semua yang telah ia lakukan di masa lalu. Namun Bull tidak menggubrisnya sama sekali dan Bull meminta Gemma agar menghubungi Norman ayahnya untuk segera datang ke sini. Setelah cukup lama, Norman pun datang sambil membawa senjata. Dengan sangat berhati-hati, Norman memasuki rumah lalu tiba-tiba ketika sudah membuat Norman tidak berdaya, Bull pun mengambil bantal lalu membekapnya. Dengan rasa dendam yang masih membara, Bull pun menduduki bantal tersebut hingga membuat Norman tewas. Kemudian Bull lanjut menginterogasi Gemma dengan menanyakan keberadaan Aiden anaknya. Dengan sangat ketakutan, Gemma menjawab kalau Aiden sekarang tinggal di kolong jembatan yang berada di pusat kota. Ia terpaksa membuangnya karena Aiden selalu memanggil-manggil nama Bull. Mendengar hal tersebut, Bull sangat marah dan langsung menghabisi Gemma. Setelah itu, Bull mendatangi kolong jembatan yang berada di pusat kota untuk mencari Aiden. Beruntung saat itu Bull menemukan Aiden yang kini sudah remaja. Terlihat Aiden yang sedang terbaring lemah karena ia kekurangan gizi. Di sini, Bull segera membawa Aiden ke suatu tempat. Sesampainya di sana, ternyata Bull membawa Aiden ke sebuah gereja. Bull pun segera menidurkan Aiden di dalam gereja tersebut. Pagi harinya terlihat ada seorang wanita yang akan beribadah di gereja itu. Ketika si wanita masuk ke dalam gereja, ia dibuat kaget karena melihat Aiden yang sedang terbaling lemah. Kemudian wanita itu sangat syok ketika melihat Bull karena matanya telah berubah menjadi hitam. Terungkap fakta kalau ternyata Bull ini sebenarnya sudah tewas 10 tahun yang lalu. Sementara yang selama ini membalaskan dendamnya adalah arwah Bull. Di sini Bull menitipkan Aiden kepada wanita tersebut dan Bull juga meminta kepadanya agar merawat Aiden seperti anaknya sendiri. Thank you. Setelah memberi amanah kepada si wanita, akhirnya Bull pun pergi dengan perasaan tenang karena semua urusannya di dunia kini sudah terselesaikan. Kemudian film pun tamat. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Hampura Film.